Ketika kita bersumpah, berarti ada sebuah beban tanggung jawab yang kita pikul di pundak kita terhadap sumpah kita itu. Maka tidak main-main sumpah ini. Kok ada orang yang akan menjadi ini biasanya akan ada pemilihan. Lama-lama saya bersumpah, demi Allah, kalau saya terpilih nanti akan saya bangun ini. Demi Allah, saya terpilih nanti saya buat ini. Saya bangun ini, saya buat ini. Maka ketika sumpah itu terucap, ada sebuah janji yang harus dia tepati. Kalau tidak, maka dia melanggar sumpahnya. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, jemaah salat zuhur yang dirahmati Allah. Kembali kita bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dari pagi menjelang siang tadi kita masih diizinkan oleh Allah untuk beraktivitas, dan siang hari ini untuk melaksanakan kewajiban kita selaku seorang muslim, yakni melaksanakan salat zuhur berjamaah. Salawat dan salam kita ucapkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sebagai judul kultum zuhur kita pada siang hari ini yaitu sumpah di dalam Al-Quran. Sumpah di dalam Al-Quran. Judul ini cukup penting kita ungkap hari ini, karena sumpah-sumpah banyak yang bertebaran di sekitar kita. Seperti ada yang namanya sumpah pocong, ada yang namanya sumpah sarapah, ada yang namanya sumpah palsu, dan lain sebagainya. Lalu bagaimana sebenarnya kedudukan sumpah itu di dalam Al-Quran? Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sumpah itu wujud katanya ada yang berbentuk dalam bahasa Arab yamin. Yamin itu artinya katakan tangan kanan. Kenapa tangan kanan? Karena kalau orang Arab bersumpah diangkat tangan kanannya. Demi Allah saya bersumpah. Yang kedua qasama, yang bermakna halafa, yang artinya sumpah. Apa itu sumpah? Yaitu suatu bahasa yang kita ucapkan untuk meyakinkan seseorang untuk menolak atau menerima sesuatu, dengan menyandarkan kepada sesuatu yang agung, yang kita anggap agung. Di dalam Al-Quran, kata-kata sumpah ini ada dalam bentuk huruf waw, huruf ta, dan huruf ba atau bi ya. Seperti waw ya, wal-laili idza yaghsha, demi malam apabila telah gelap gulita. Dengan ta itu watallahi la akidanna asnamakum. Ini perkataan Nabi Ibrahim ketika mau menghancurkan berhala-berhala Raja Namrud. Demi Allah, sesungguhnya aku akan melakukan tipu daya terhadap berhala-berhalamu. Yang ketiga dengan kata-kata huruf bi, wa aqsamu billahi jahda aimanukum.
Dan maka bersumpah dengan nama Allah dengan sumpah yang sebenar-benarnya. Jadi ada 3 di dalam Al-Quran hurufnya, dengan wa, dengan ta, dan dengan bi. Lantas seterusnya ada 2 macam bentuk arahan bersumpah Allah dalam Al-Quran. Yang pertama, Allah bersumpah di dalam Al-Quran dengan menyebut dirinya sendiri, ya. Ini ada 7 tempat di dalam Al-Quran. Yang pertama dalam surat At-Taghabun ayat 7. Yang kedua surat As-Saba ayat 3, Yunus ayat 53, dan Maryam ayat 68. Di antaranya surat An-Nisa ayat 65, Fala wa rabbika, ya. Fala wa rabbika. Yunus 53, Kul i wa rabbi innahu lahaqqa. Dan At-Taghabun ayat 7, Kul bala wa rabbi latub'atsunna. Jadi dengan menyebut nama Allah itu sendiri. Yang kedua, sumpah Allah dengan menyebut nama makhluknya, nama ciptaan Allah. Apa itu? Seperti waktu, wal asri, demi waktu, demi masa. Seperti tadi, wal laili idza yaghsha, demi malam apabila telah gelap gulita. Wan nahari idza tajalla, demi siang apabila telah terang benderang. Watini wazaitun, demi buah tin dan buah zaitun. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Lantas apa perbedaan sumpah Allah dengan manusia yang bersumpah? Yang pertama, kalau Allah yang bersumpah, Allah bebas menyebut siapa saja. Apakah menyebut nama makhluknya atau menyebut namanya sendiri. Wallahi, atau walaili, malam, demi malam, atau demi waktu, ya, wal asri, bebas Allah menyebut sumpahnya itu. Tapi kalau manusia, kita yang bersumpah tidak boleh menyebut nama lain kecuali hanya dengan menyebut nama Allah. Wallahi. Maka tidak boleh kita kalau bersumpah demi nenek moyang ambo, tidak boleh. Demi rumah ambo, tidak boleh. Demi anak dan istri ambo, tidak boleh. Hanya boleh dengan menyebut wallahi, demi Allah. Masyarakat muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Lantas apa saja contohnya sumpah itu di dalam kehidupan manusia? Dalam kehidupan kita apa contohnya? Yang pertama, sumpah yang tidak sungguh-sungguh. Sumpah yang tidak sungguh-sungguh ini Bapak Ibu, kita mengucapkan sumpah tapi sebenarnya hati kita tidak mau bersumpah. Kok begitu? Karena sebenarnya hati kita dalam keadaan marah. Tersinggung kita oleh tetangga kita. Demi Allah, saya tidak akan mengunjak rumah kamu lagi sampai mati. Tersinggung kita dengan rekan kerja saya, dengan rekan kerja kita. Demi Allah, saya tidak akan bersapaan dengan engkau lagi sampai mati. Terucap oleh kita kata-kata sumpah, namun sebenarnya kita mengucapkannya itu dalam keadaan emosi, dalam keadaan tensi tinggi, dalam keadaan tidak berpikir normal. Maka orang yang bersumpah yang tidak sungguh-sungguh seperti ini dihukum oleh Allah, sumpahnya tidak sah dan pelakunya tidak dibebani sanksi kafarat sumpah. Apa dalilnya? Yaitu surat Al-Baqarah ayat 225. Bismillahirrahmanirrahim. La yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum wallahu ghafurun halim. Allah tidak menghukum kamu karena sumpahmu yang tidak kamu sengaja, tetapi Dia menghukum kamu karena niat yang ada di dalam hatimu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Itu sumpah yang tidak sungguh-sungguh. Yang kedua, sumpah palsu. Sumpah palsu ini adalah sumpah yang mengandung kebohongan tapi diucapkan dengan sungguh-sungguh. Contohnya Pak, orang di pengadilan
ndak ada saksi, dicari saksi. Saksi tadi sebenarnya ndak mencari peristiwa kejadian itu doh. Tapi karena dibayar dengan uang, nionya bersaksi. Demi Allah, saya bersaksi. Padahal dia tidak melihat kejadian itu. Maka sumpahnya adalah sumpah palsu. Bagaimana sumpah palsu ini? Pelakunya kena dosa besar dan harus bertaubat kepada Allah. Yang ketiga yaitu sumpah yang sungguh-sungguh. Sumpah yang sungguh-sungguh ini maksudnya bersumpah dengan menyebut nama Allah dan diucapkan dengan maksud untuk bersumpah. Diucapkan dengan menyebut nama Allah dan maksud orang ini memang ingin bersumpah. Kalau dia melanggar sumpahnya, maka dia terkena kafarat sumpah. Sama aja orang yang bersumpah tapi dia melanggar sumpahnya, bagi orang yang tamakan sumpah. Orang yang tamakan sumpah tadi dalam bahasa Minang dikatakan kabawa ndak baurek, kate ndak bapucuk, di tengah-tengah digirek kumbang pulo. Hidupnya tidak ada berkah, hidupnya tidak ada ketentraman, hidupnya tidak ada ketenangan karena melanggar sumpahnya dengan Allah. Contohnya Pak, awak diangkat dalam suatu pekerjaan atau suatu profesi, lalu disumpah, demi Allah, saya tidak akan menerima sesuatu yang akan menjadi hak saya, kecuali yang akan menjadi hak saya. Jadi kalau tidak menjadi hak awak, tidak awak terima, demi Allah kecewa. Tahu-tahu dalam perjalanan karir kita, dalam perjalanan profesi kita, terjadi hal seperti itu. Uang aspal dimakan juga, uang semen dilambui juga, uang kasih yang biak juga, piti seng didaram juga, piti kayu hantam tarui. Orang yang seperti ini sama dengan orang yang melanggar sumpahnya. Hilang berkah Allah, hilang ketentraman, hilang ketenangan. Bahkan kata sebagian ulama, orang yang melanggar sumpah ini pelakunya terkena azab dari Allah yang sifatnya langsung Pak, face to face ke orangnya, ya. Ndak menunggu waktu. Ketika dia melanggar sumpahnya, azab Allah langsung turun kepada dirinya. Face to face, langsung. Orang yang tak makan sumpah tadi langsung diberi hukuman oleh Allah, tidak menunggu waktu, kata sebagian ulama. Ini bahayanya kalau kita melanggar sumpah. Kenapa? Ketika kita bersumpah, berarti ada sebuah beban tanggung jawab yang kita pikul di pundak kita terhadap sumpah kita itu. Maka tidak main-main sumpah ini. Kok ada orang yang akan menjadi biasanya akan ada pemilihan, lama-lama saya bersumpah, demi Allah, kalau saya terpilih nanti akan saya bangun ini, demi Allah saya terpilih nanti saya buat ini, saya bangun ini, saya buat ini. Maka ketika sumpah itu terucap, ada sebuah janji yang harus dia tepati. Kalau tidak, maka dia melanggar sumpahnya. Masyarakat muslimin dan muslimat sidang salat jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah. Maka Allah ingatkan dalam surat Al-Qalam ayat 10, wala tuti' kulla halafim mahin. Dan janganlah kamu mengikuti setiap orang yang banyak bersumpah. Kenapa? Karena sumpah ini berat. Sumpah ini ada tempatnya. Sumpah ini ada sesuatu yang bisa membuat kita itu untuk bersumpah. Jadi tidak sembarang tempat saja. Makanya Allah larang kita untuk banyak bersumpah. Masyarakat muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan tausiah ini bermanfaat bagi kita semua dan saya sendiri, yaitu agar kita menjaga ucapan kita, agar kita menjaga janji kita, agar kita mengingat sumpah-sumpah yang pernah kita lakukan, agar kita jangan menjadi orang yang tak makan sumpah. Bagaimana orang yang tak makan sumpah? Hidupnya tidak barakai,
kate ndak bapucuk, kabawan ndak baure, di tengah-tengah digiret kumbang puluh. Maka sebaiknya kita perhatikan, kita pikirkan apa yang akan kita ucapkan. Banyak maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi